Gimana ya? Teman jawab kalian, para guru besar senior yang tadi menghadiri secara tidak langsung lewat Zoom persidangan di PT UN tentang kolegium. Tadi barangkali tidak seluruhnya bisa mendengarkan dialog-dialog yang terjadi antara dua ahli yang ditampilkan oleh kementerian, yaitu Nizar Yamani dan Profesor tadi dari Semarang. Khusus tentang Nizar Yamani, tadi kan Prof. Sukman menanyakan beberapa hal yang saya kira itu sangat esensial, substantif tentang keberadaan kolegium dan keterkaitan beliau sebagai saksi ahli. Kira-kira apa pertanyaannya? Iya, tadi saya menanyakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang kolegiumnya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan jadi saya tanya salah satu saksi ahli, dia menyontohkan Inggris, ya. Itu kan medical college ya, di Inggris, Royal College. Itu sebetulnya pemerintah tidak ikut campur. Dan itu hanya betul-betul mereka independensi dalam bidang keilmuan. Dan ini sebetulnya memang terjadi secara universal di setiap negara. Setiap negara itu yang namanya kolegium itu mungkin lain-lain. Jadi kalau di Amerika namanya Medical Board of Specialty, kalau di Inggris namanya Royal College ya. Jadi, nah itu tiap negara itu mereka betul-betul independen, dan keilmuannya itu tidak pernah, dan orang-orangnya pun tidak ditunjuk oleh pemerintah, tidak. Itu ditunjuk oleh kelompoknya sendiri, peer groupnya sendiri. Mereka yang mengetahui mana orang-orang atau dokter-dokter atau guru besar yang memang mumpuni untuk menjadi anggota kolegium. Tadi ada poin yang ditanyakan bahwa Kementerian Kesehatan itu lembaga politik. Ya. Mereka dipilih oleh politik. Sementara ini adalah lembaga yang memastikan dirinya murni untuk kepentingan keilmuan, keamanan, safety, perkembangan keilmuan. Tadi kira-kira jawabannya gimana tadi, Prof? Waktu Prof tanya itu, Prof. Tadi dia nggak jelas juga, karena begini, di dalam peraturan pemerintah PP nomor 28 itu kan, itu ditentukan jelas itu bahwa Kementerian Kesehatan harus ikut serta dalam kebijakan-kebijakan dari kolegium. Nah, kolegium ini kan kebijakannya sangat penting, menetapkan standar kompetensi dan sebagainya. Dan itu apabila ada kegiatan kebijakan yang tidak sesuai dengan pemerintah, katanya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Nah ini kan tidak biasa. Kalau berkolaborasi itu setahu saya ya Prof ya, dan saya kira benar. Kolaborasi itu adalah kalau orang seimbang. Oh ya. Tapi kalau bukan seimbang seperti yang terjadi pada undang-undang, pembentukan undang-undangnya sendiri yang tidak meaningful participation, PP yang kemudian juga kita melihat sendiri bagaimana pemilihan kolegium kemarin yang kemudian kolegium idol itu kira-kira sesuai enggak kata-kata kolaborasi itu, Bro? Itu tidak. Bahwa kolegium sebetulnya harus bekerja sama dalam bidang tertentu dalam pelayanan kesehatan sih, itu tidak ada masalah ya. Tapi dalam hal menentukan orang-orang yang nggak bisa ditunjuk begitu saja, itu kan pemerintah tidak tahu persis. Dia menunjuk siapa itu kan atas keinginan yang mereka sendiri. Ya, Bro. Jadi saya kira tadi menarik sekali, Bro, bahwa tadi structure yang dirubah ini dia akan change behavior. Kita tahu dalam sistem thinking itu kan begitu. Pemikiran sistem itu apakah tidak dipahami ini? Kalau saya robah ini structure daripada namanya kolegium itu, behaviornya akan berubah. Apakah mereka tahu dan sengaja atau bagaimana kira-kira? Saya kira sengaja itu untuk melakukan pengaturan ya. Mereka kelihatannya selama ini kementerian itu menganggap bahwa kolegium ini menjadi hambatan. Sama seperti dan sebetulnya salah gitu. Keliru. Kolegium ini kan dia mempunyai standar ilmiah. Setting standar ilmiah yang sifatnya universal. Jadi kolegium anak di luar negeri juga demikian dan sebagainya. Tapi walaupun namanya beda-beda ya.
Dan tadi juga ada penilaian subjektif. Ya. Kalau kolegium kebidanan cukup lah, tapi kalau anak nggak bagus. Itu kita abaikan saja, Prof. Kita abaikan saja, Prof. Nah, kembali kepada structure-nya tadi itu, Prof. Jadi structure itu menurut system thinking kan dia change behavior, dan behavior itu akan muncul nanti, Prof. Apakah kejadian-kejadian di mana terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik yang mulai dari TAP dulu, TAP ini merupakan bagian dari collateral damage saja dari semuanya. Kira-kira gimana, Prof, melihatnya petanya sebetulnya? Saya kira bisa begitu, memang terjadi suatu proses perubahan yang by design, by design oleh pemerintah. Dan ini suatu hal yang sangat merugikan bidang keilmuan dan ketahanan kesehatan kita akhirnya. Jadi kalau keilmuannya terganggu, ketahanan kesehatan kita juga terganggu. Pasti, saya kira betul. Jadi sekali lagi saya kira ada buku yang dibuat oleh Prof. Karmani dan tentang kolegium ini, mulai dari daftar isinya, saya kira barangkali kita perlu berbagi juga, Prof, kepada teman-teman. Prof, terima kasih banyak. Sampai tanggal 21 ya, Prof? Jadi tanggal 22. Tanggal 22. Jadi yang jelas sebetulnya, kalaupun ini kita lihat dari levelnya SK Menteri ini kan di bawahnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya memang sudah salah. PPN 28 itu bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang 17. Karena tidak ada amanat Menteri Kesehatan harus membentuk kolegium, tidak ada. Cawe-cawe tidak boleh. Nggak ada, itu artinya cawe-cawe, Mas. Artinya cawe-cawe. Makasih, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih.